Apa kata Rasulullah SAW dalam hadits Muslim? Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan melingkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Jadi Allah betul-betul mengagungkan, meninggikan orang-orang yang sholat subuh. Dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang berat, salah satunya melakukan sholat subuh. Jadi kalau engkau adalah termasuk orang yang berat melakukan sholat subuh, maka mohon maaf termasuk salah satu ciri dari orang-orang munafik. Mau langsung mulai ya. Alhamdulillah, Uma sedikit cerita sebelum mau mulai tentang keberkahan waktu pagi, Masya Allah. Uma baru kembali dari umroh 2 hari yang lalu, tapi qadarullah demam, sehingga memang nggak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi Alhamdulillah pagi ini lumayan membaik. Udah lama rasanya nggak berjumpa sama teman-teman semua. Kemarin ketika Uma berada di Mekah, mohon maaf juga tidak bisa mengisi kajian rutin karena bersama 4 orang anak dan bersama jemaah, jadi agak kesulitan bagi waktu. Tapi hari ini langsung saja mohon izin teman-teman semua, kita akan membahas mengenai keberkahan waktu pagi. Ini tema yang sangat penting sekali, mengingat banyak sekali orang-orang yang melalaikan waktu paginya. Banyak sekali orang-orang yang bangun kesiangan dan merasa kehidupannya baik-baik saja ketika dia bangun kesiangan. Atau dia bangun ketika azan subuh, kemudian setelah azan subuh dia tidur lagi. Sayang, dia kehilangan waktu yang sangat penting dalam kehidupannya. Hari ini kita bahas mengenai keberkahan di waktu pagi atau keberkahan di subuh. Sebelumnya Oma ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, Alhamdulillah sudah hampir selesai waktu Syawal ya, bulan Syawal. Teman-teman yang sudah menyelesaikan puasa Syawalnya dan juga bayar puasanya. Kalaupun memang belum selesai bayar hutang puasanya, disegerakan hutang puasanya. Baik, kita akan bahas pada pagi hari ini tentang keberkahan di waktu subuh atau keberkahan di waktu pagi. Sebelum membahas mengenai waktu pagi, saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua, di malam hari, ketika kita tidur, kita harus ingat bahwa setan itu memiliki 3 ikatan di dalam tubuh kita. Sehingga kita di malam hari terlelap tidur dengan sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Syaitan membuat 3 ikatan di tangkuk leher bagian belakang salah seorang di atas. Jadi pada saat kita tidur, setan itu membuat 3 ikatan. Setiap ikatan, syaitan itu akan mengatakan, malam masih panjang, tidur saja. Malam masih panjang, tidurlah. Lalu ketika ada seseorang yang bangun, kemudian dia langsung berpikir kepada Allah, maka ikatan satu itu lepas. Kemudian kalau setelah dia bangun, dia berpikir dengan macam-macam ya teman-teman semua. Alhamdulillah yang di akhir yang ada amatana wilahi nusyur misalnya atau zikir yang lain-lain. Kemudian setelah itu teman-teman lanjutkan dengan berjalan untuk mengambil air wudhu. Yang kedua, lepas lagi 1 ikatan. Ikatan kedua lepas. Setelah wudhu, teman-teman lanjutkan dengan sholat, maka lepas ikatan yang ketiga. Maka apa dampaknya? Kata Rasulullah dalam hadits Bukhari Muslim, bagi orang yang bangun, dia berzikir, dia berwudhu, dan dia sholat di malam hari, maka pagi hari dia akan bersemangat, pagi hari dia akan bergembira. Namun kalau dia tidak melakukan ini, maka dia tidak akan ceria dan dia menjadi malas. Jadi beruntung bagi teman-teman yang kalau di malam hari dengar bunyi alarm, itu bangun. Atau secara otomatis tanpa alarm, kalau sudah terbiasa dia bangun. Ketika bangun jangan tidur lagi, Allah sudah bangunkan teman-teman semua, paksa diri teman-teman untuk bangun langsung berzikir kepada Allah. Langsung wudhu, paksa diri teman-teman untuk wudhu, dan kemudian paksa diri teman-teman untuk sholat. Kalau teman-teman melakukan 3 hal ini, teman-teman akan bersemangat di pagi hari. Beda rasanya, bayangin kalau teman-teman udah bangun kesiangan, rasanya nggak enak, teman-teman jadi malas, ya kan? Maka itu janji Rasulullah SAW, orang-orang yang bangun di malam hari berzikir, berwudhu, dan sholat, dia akan bersemangat dan bergembira di pagi harinya. Jadi ikatan-ikatan itu, teman-teman semua yang dari syaitan, itu seperti sihir yang dijalankan oleh syaitan untuk menghalangi seseorang dari bangun malam. Setan itu berusaha membisiki, merayu supaya
orang-orang itu tetap terus tidur, malam masih panjang, malam masih panjang. Jadi solusinya apa? Solusinya tadi, zikir, wudhu, salat. Zikir itu bisa mengusir syaitan. Zikir itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Zikir itu bisa mencerahkan wajah, mencerahkan hati, menguatkan badan, melapangkan rezeki. Itu zikir. Apalagi zikir yang teman-teman ucapkan di malam hari. Jadi zikirnya apa? Macam-macam. Salah satunya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pujian kami setelah menidurkan kami dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis Bukhari. Jadi teman-teman bisa berpikir salah satunya dengan doa bangun tidur seperti itu. Salat malam, belum kita bahas dengan waktu tadi, itu adalah kebiasaan bagi orang-orang saleh yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang-orang saleh. Apalagi di sini ratusan penghafal Quran bergabung. Gak boleh tuh, namanya penghafal Quran itu bangunnya kesiangan nggak boleh. Salat malam adalah kebiasaan bagi orang-orang saleh, bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena pada waktu akhir malam itu adalah waktu yang paling terbaik untuk dia berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Waktu yang seorang hamba dengan Allah adalah di tengah malam yang terakhir. Siapa yang mampu untuk menjadi bagian dari orang yang mengingat Allah pada waktu tersebut, maka lakukannya. Waktu seorang hamba bersama dengan Allah adalah di tengah malam yang terakhir, seperti malam terakhir. Nah, adapun orang-orang yang nggak bangun, masih tidur, berarti dia masih terikat dengan 3 ikatan syaitan tadi. Dia terus diusik oleh syaitan, sehingga dia nggak bisa bangkit. Begitu ya teman-teman semua. Apa sih sebenarnya manfaat bangun di waktu subuh? Manfaatnya itu apa sih? Kalau kita lihat teman-teman semua, berapa banyak orang-orang, atau bahkan di rumah kita sendiri, orang-orang yang sering kesiangan subuhnya. Bahkan ada yang keterlaluan sampai-sampai merangkap sholat subuh dengan sholat duha. Kenapa? Karena dilakukan sholat subuhnya itu setelah matahari meninggi. Padahal sholat subuh itu sholat yang salah satu paling utama. Ingat, sholat subuh itu adalah sholat yang terasa berat bagi orang-orang munafik, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadits Muslim? Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan melingkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Jadi Allah betul-betul mengagungkan, meninggikan orang-orang yang sholat subuh. Dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang berat, salah satunya melakukan sholat subuh. Jadi kalau engkau adalah termasuk orang yang berat melakukan sholat subuh, maka mohon maaf termasuk salah satu ciri dari orang-orang munafik. Begitu ya teman-teman semua. Maka kita lihat teman-teman semua. Ada beberapa faedah ya. Tadi Uma bacakan hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah, kata Rasulullah. Oleh karena itu, jangan menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Apa faedah, apa manfaat dari hadis ini? Pertama, menunjukkan agungnya salat subuh. Salat subuh kata Rasulullah, ia berada dalam jaminan Allah. Artinya betapa dahsyatnya, agungnya, luar biasanya salat subuh di sisi Allah. Itu faedah yang pertama. Itu keutamaan yang pertama. Kedua, faedah dari hadis ini, barang siapa yang salat subuh, dia mendapat jaminan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan jaminan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Musa, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Kenapa sholat subuh dan asar, teman-teman semua? Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, artinya mengutamakan sholat ini, maka dia akan masuk surga. Kenapa dikhususkan 2 sholat ini? Karena berkumpulnya para malaikat malam dan malaikat siang di waktu
dua waktu ini. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Eh, Kata Rasulullah SAW, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Subuh dan asar. Ini di mana malaikat-malaikat turun, teman-teman semua. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Kenapa? Malaikat lagi turun di waktu itu. Kalau orang-orang munafik, dia malas sholat isya dan sholat subuh. Itu ciri orang munafik. Kalau mau masuk surga, jangan, ya tentu saja sholat lima waktu, tapi jangan melalaikan sholat asar dan sholat subuh. Karena dua waktu ini malaikat turun. Ya, kenapa? Karena biasanya sholat subuh dan sholat asar ini waktu yang mulai sibuk dalam beraktivitas. Barang siapa yang menjaga dua sholat ini di tengah-tengah kesibukannya, tentu harapannya dia akan menjaga sholat-sholat fardu lainnya. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya, teman-teman semua, apa sih keutamaan di waktu pagi? Kenapa setelah sholat subuh itu jangan tidur dulu sampai matahari terlihat lah. Jangan sampai kita tidur dulu. Kenapa? Karena yang pertama, keutamaan waktu pagi atau waktu subuh. Waktu pagi, waktu-waktu subuh itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Waktu yang penuh dengan kebaikan. Waktu yang dikhususkan oleh Nabi, saking dikhususkannya, Nabi berdoa untuk waktu ini. Kata Rasulullah, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Rasulullah khusus mendoakan waktu pagi. Rasulullah khusus mendoakan orang-orang yang bangun beraktivitas di waktu pagi. Aktivitasnya apa aja? Apapun. Teman-teman mau belajar, teman-teman mau olahraga, teman-teman mau berdagang, teman-teman mau bekerja, apapun. Itu Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi. Bagaimana doa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Ya. Ada seorang sahabat, beliau adalah seorang pedagang. Ketika mendengarkan hadis Nabi ini, beliau menjalani perdagangannya di waktu pagi hari. Di waktu semua orang masih tidur, beliau mulai untuk berdagang. Akhirnya beliau menjadi sukses, kaya raya dan banyak harta. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW mengkhususkan waktu pagi dengan mendoakan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu yang lainnya. Kenapa? Karena waktu pagi adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai aktivitas. Waktu terbaik untuk fit, untuk bersemangat dalam beraktivitas. Oleh karena itu, Rasulullah mengkhususkan doa pada waktu pagi agar seluruh umatnya mendapatkan keberkahan di dalamnya. Jadi, jadilah morning person gitu ya. Biasanya kalau bahasa kita morning person, jadilah orang yang suka pagi hari. Rasakan nikmatnya matahari pagi gitu. Kedua, manfaat waktu pagi selain yang pertama tadi Uma katakan adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Manfaat waktu pagi yang kedua adalah inilah waktu semangat untuk beramal. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Rasulullah lanjutkan, hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, dengan tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikan kalimat berikutnya kata Rasulullah. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Ada pahala di balik amal yang selalu istiqomah engkau kerjakan. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi, kata Rasulullah. Dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Perhatikanlah, kata Rasulullah, ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Apa maksudnya teman-teman semua? Ya, jadi ada tiga waktu yang Rasulullah SAW sebutkan untuk beramal. Tiga waktu ini adalah tadi kata Rasulullah apa? Waktu pagi, ya waktu pagi.
Kemudian matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir, maksudnya adalah waktu antara salat fajar hingga waktu pagi, kemudian waktu salat fajar hingga terbitnya matahari, dan di akhir malam. Ini tiga waktu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai waktu untuk beramal. Artinya apa? Di pagi, di awal siang, akhirnya setelah pagi itu jangan tidur, setelah subuh jangan tidur. Di waktu subuh hari, setelah itu akhir malam, sepertiga malam terakhir. Artinya jangan engkau tidur ketika sholat subuh, jangan tidur dulu. Baik, kita lihat dulu teman-teman semua. Kebiasaan orang-orang soleh di pagi hari itu apa aja sih? Kebiasaan Nabi Muhammad SAW di pagi hari apa? Teman-teman tahu ada keutamaan tidak beranjak dari tempat sholat setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh tuh jangan cepat-cepat pergi atau jangan cepat-cepat tidur. Duduk dulu di situ. Duduk dulu di situ. Ada seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, apakah engkau sering menemani Rasulullah SAW duduk? Kemudian sahabat itu menjawab, iya. Beliau Rasulullah biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Dari sholat subuh hingga terbit matahari jangan beranjak, tetap duduk di situ. Apabila matahari terbit, barulah Rasulullah meninggalkan tempat sholatnya. Dulu para sahabat biasanya berbincang-bincang mengenai perkara jahiliyah, lalu mereka tertawa, sedangkan Nabi Muhammad hanya tersenyum saja. Jadi di sini afdalnya, baiknya kalau mengikuti Rasulullah setelah sholat subuh jangan tidur sampai matahari terbit, jangan beranjak dari tempat sholat. Bisa zikir pagi, bisa bisa baca doa, bisa baca Quran, gitu ya sampai matahari terbit. Gitu ya teman-teman semua. Dan kalau subuh kan masih rada-rada gelap tuh. Sampai matahari terbit, nah teman-teman masih tetap berada di tempat duduk teman-teman semua. Ini apa maksudnya? Dalam hadis ini terdapat anjuran berzikir setelah subuh dan mengkontinukan melanjutkan duduk di tempat sholat ketika tidak memiliki halangan, ketika tidak memiliki urusan. Ini sunnah yang dilakukan oleh para orang-orang soleh. Mereka biasanya memanfaatkan waktu tersebut untuk berzikir, berdoa hingga matahari terbit. Begitu ya teman-teman semua, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat lain yang melakukan juga adalah salah satu contohnya kebiasaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu dari salah seorang sahabat mengatakan pada suatu pagi kami mendatangi Ibnu Mas'ud selepas melaksanakan sholat subuh. Lalu kami menuju ke rumahnya dan mengucapkan salam di depan pintu. Lalu kami diizinkan masuk. Tapi kami berhenti sejenak di depan pintu. Lalu keluarlah budaknya dan mengatakan, ayo silakan tamu-tamu boleh masuk. Sedangkan ketika kami masuk, kami lihat Ibnu Mas'ud masih duduk dari tempat sholatnya dan masih terus berzikir. Lalu Ibnu Mas'ud berkata kepada para tamu itu, apa yang menghalangi kalian untuk masuk ke rumah? Padahal aku sudah mengizinkan kalian masuk. Lalu para sahabat-sahabat itu menjawab, kami mengira bahwa anggota keluargamu yang lainnya masih tidur, kami nggak enak. Kata Ibnu Mas'ud, apakah kalian mengira keluargaku adalah keluarga yang lalai? Lalu Ibnu Mas'ud terus berpikir sampai matahari terbit. Begitu ya teman-teman semua, ketika matahari terbit, barulah Ibnu Mas'ud mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami berzikir pada pagi hari. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Ibnu Mas'ud dan keluarganya punya kebiasaan, walaupun teman-temannya datang gitu ya, sebentar untuk duduk sampai matahari terbit, kan itu nggak lama teman-teman semua. Sekian setengah jam mungkin atau 1 jam gitu ya, nggak lama sampai matahari terbit. Jadi kisah-kisah ini menjadi renungan buat kita. Kita berkaca pada diri kita sendiri. Selama ini hidup kita gimana sih? Kok katanya penghafal Quran, tapi kok sholat subuhnya kesiangan terus sih? Kok katanya mau jadi orang yang lebih baik, mau jadi orang yang sudah berhijrah, tapi bangun subuh aja susah banget. Atau bangun subuh aja dirapel sama duha, misalnya begitu. Dari penjelasan di atas yang sudah Uma jelasin tadi, mudah-mudahan ini menjadi renungan kepada kita semua tentang berharganya waktu subuh. Kita lihat orang-orang soleh selalu bersemangat dalam mengisi kebaikan ketika mereka tahu keutamaan yang ada di waktu subuh, keutamaan yang ada di waktu pagi. Inilah waktu di mana ketika Rasulullah berdoa agar umatnya mendapatkan keberkahan kebaikan waktu pagi. Inilah waktu di mana kita meraup berbagai macam banyak keberkahan. Orang-orang zaman dulu itu betul teman-teman semua. Mereka mengatakan kalau bangun siang rezekinya dipatok ayam. Itu betul.
Karena pagi hari itu adalah limpahan keberkahan yang Allah berikan. Waktu untuk berzikir kepada Allah, waktu untuk bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Sayangnya kebanyakan dari manusia meremehkannya. Sayangnya banyak dari manusia menyepelekannya. Mereka tidur, mereka bermalas-malasan, mereka menyanyiakannya. Jadi nggak boleh ada yang namanya orang Islam itu bangun kesiangan, itu nggak boleh, teman-teman semua. Kenapa? Dia lupa mungkin dengan keberkahan waktu pagi. Rasulullah SAW ingat mendoakan khusus untuk orang-orang yang bangun di pagi hari. Biasanya teman-teman semua, kebiasaan Rasulullah itu, kalau mau mengutus pasukan-pasukan, biasanya beliau mengutusnya di waktu pagi hari, gitu ya. Karena pagi hari itu penuh dengan keberkahan. Tentu saja perilaku yang sangat dibenci salah satunya adalah perilaku yang tidur di pagi hari. Itu perilaku salah satu yang dibenci oleh orang-orang soleh. Termasuk perbuatan yang dibenci oleh orang-orang soleh adalah tidur di antara subuh dan terbitnya matahari karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga. Siapa yang melewati waktu tersebut atau yang menjalankan waktu itu, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, bahkan biasanya banyak orang-orang soleh sampai-sampai apabila mereka melakukan perjalanan semalaman, mereka nggak mau tidur di waktu tersebut hingga matahari terbit. Kenapa? Karena mereka tahu, orang-orang soleh ini tahu, waktu pagi itu, setelah subuh itu adalah waktu terbukanya pintu rezeki. Waktunya pembagian dari Allah SWT, waktunya datangnya keberkahan dari Allah SWT. Dari situlah bermulanya perjalanan hari. Ya. Semestinya orang-orang yang tidur di waktu itu, nggak ada subuh langsung tidur, harusnya dia gelisah dan tidurnya nggak nyenyak. Tunggu sebentar sampai matahari terbit. Ada beberapa sahabat yang pada saat itu tidur ya, teman-teman semua. Ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau melihat anaknya tidur di waktu pagi, beliau menegur dengan mengucapkan, bangun, apakah engkau tidur pada waktu di mana rezeki sedang dibagikan? Jadi Ibnu Abbas ini, apa Abdullah bin Abbas ini membangunkan anaknya. Jangan tidur. Ini waktu Allah sedang membagikan rezeki, engkau tidur di waktu Allah membagikan rezeki. Jadi teman-teman semua, waktu yang berkah, waktu yang penuh kebaikan, waktu pembagian rezeki, waktu yang dikhususkan doa oleh Allah SWT adalah waktu pagi. Allahumma barik ummati, kata Rasulullah, fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi, manfaatkan waktu pagi dengan sebaik mungkin. Di waktu pagi, teman-teman semua, teman-teman bisa melakukan apapun. Tadi mau bilang merajaah, kah, baca Quran, kah, dengar ceramah, kah, belajar, kah, apapun. Cuma ingin bahas pada pagi hari ini sebab orang-orang itu tidur di waktu pagi, kebablasan tidur. Apa habis sholat subuh ya tidur lagi. Kenapa? Orang-orang yang tidur di pagi hari, pertama, pasti dia nggak sholat malam. Orang yang nggak sholat malam, jadi sebab orang-orang tidur di pagi hari, pertama, dia nggak sholat malam. Orang yang nggak sholat malam dapat menyebabkan malas di pagi harinya. Orang yang nggak sholat malam, dia pasti malas di pagi harinya. Dia masih dengan tiga ikatan syaitan tadi. Dia nggak akan ceria, dia akan malas. Itu janji Rasulullah SAW. Kalau kata tabi'in, orang yang melakukan sholat malam, wajahnya akan berseri di pagi hari. Ya, kalau teman-teman melihat ada orang soleh wajahnya berseri, pasti salah satunya adalah dia adalah orang yang melaksanakan sholat malam. Barang siapa banyak mengerjakan sholat di malam hari, wajahnya akan berseri di pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, orang-orang yang suka tidur, pasti malamnya nggak sholat malam. Begitu ya, teman-teman semua. Kemudian yang kedua, orang yang tidur di waktu pagi, dia pasti sering begadang. Begadang itu menyebabkan lelah dan ngantuk di pagi harinya. Cara mengatasinya gimana? Tidur di awal malam. Rasulullah SAW itu biasa tidur di awal malam dan beliau menghidupkan akhir malam. Jadi teman-teman semua, Rasulullah itu tidur ba'da isya, tidur. Setelah itu sepertiga malam terakhir bangun. Rasulullah SAW itu sangat benci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Jadi artinya apa? Kalau bisa, kalau bisa manfaatkan setelah sholat isya kalau bisa. Kalau nggak ada hal yang penting sekali, maka upayakan tidur cepat supaya bisa bangun cepat.
Ketiga, apa sih alasan orang-orang itu bangun tidur di waktu pagi dan susah bangun? Karena terpengaruh sama teman-temannya yang punya kebiasaan tidur pagi. Teman-teman tahu bahwa lingkungan kita itu sangat berpengaruh. Kalau kita bersama dengan teman-teman yang rajin sholat malamnya, rajin bangunnya, maka kita ketularan rajinnya juga. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, maka sungguh akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau bersungguh-sungguh kepada Allah, minta sama Allah sungguh-sungguh. Salah satu kebiasaan adalah pagi hari bangun. Sekarang kan subuh, mungkin sekitar setengah limaan gitu ya teman-teman semua. Paling telat teman-teman mungkin bangun jam 4 atau jam setengah 4. Habis itu jangan tidur lagi. Nanti tidur siang. Kalau ada waktu nanti baru tidur siang. Atau paling enggak jangan tidur sampai matahari terbit. Teman-teman tahu nggak kebiasaan tidur pagi itu sangat bahaya loh. Kebiasaan tidur pagi selain sangat dibenci oleh orang-orang soleh itu juga sangat bahaya. Kenapa? Banyak tidur bisa mematikan hati. Banyak tidur bisa membuat badan merasa malas. Banyak tidur itu buang-buang waktu. Banyak tidur, teman-teman semua, mengakibatkan lalai, mengakibatkan malas, dan menimbulkan bahaya bagi badan kita. Memangnya kapan sih waktu tidur yang paling bermanfaat? Tidur pada saat teman-teman butuh. Tidur di awal malam. Tidur di pertengahan siang. Kalau bisa tidur siang sejenak gitu ya, mungkin 15 menit. Pada saat isoma gitu, kalau teman-teman lagi kerja. Atau di pesantren kan ada waktu istirahat tidur siang. Tidur di pertengahan siang itu bermanfaat daripada tidur di waktu pagi dan di waktu sore. Tidur di waktu pagi dan sore itu sedikit manfaatnya, lebih banyak bahayanya. Apalagi tidur di waktu asar, nggak bagus sama sekali. Ya, Eh, juga tidur di awal pagi nggak bagus teman-teman semua. Jadi tidur yang terlarang itu kalau menurut orang-orang soleh tidur ketika selesai sholat subuh hingga matahari terbit. Itu tidur yang dilarang. Kalau mau tidur, tidur di pertengahan siang atau siang hari. Ya, eh ingat teman-teman semua, pagi hari adalah kalau kata orang-orang soleh untuk menuai ghanimah, menuai pahala yang berlimpah di pagi hari. Jadi jangan tidur pada saat dibagikan rezeki, pada saat pahala sedang berlimpah. Baik teman-teman semua, eh, kita lihat bahayanya tidur di waktu pagi, supaya teman-teman termotivasi untuk nggak tidur lagi. Pertama, itu nggak sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Kedua, bukan termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Bahkan ini perbuatan yang dibenci, tidur setelah sholat subuh. Ketiga, tidak mendapatkan keberkahan di dalam waktu dan di amalannya. Nggak dapat keberkahan. Orang yang tidur di waktu pagi bahayanya malas dan tidak bersemangat di sisa harinya. Beda loh teman-teman yang sudah beraktivitas dari subuh sama teman-teman yang kesiangan bangun. Keempatnya bahaya orang yang tidur di waktu pagi dia malas dan nggak bersemangat sisa harinya. Kalau kata seorang ulama, pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda dan akhir hari seperti waktu tua. Namanya waktu muda tuh energinya masih fit bersemangat gitu ya. Amalan seseorang di waktu muda itu berpengaruh terhadap amalan di waktu tua. Jadi, kalau seseorang di awal pagi sudah malas dan sering tidur, maka di sore hari dia pasti malas juga. Kelima, bahaya orang-orang yang tidur pagi menghambat datangnya rezeki. Apa kata orang ulama? Empat hal yang menghambat datangnya rezeki. Tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Yang menghambat rezeki itu salah satunya tidur di waktu pagi. Keenam, apa sih bahaya orang yang tidur di waktu pagi menyebabkan berbagai macam penyakit badan. Salah satunya lemah syahwat. Itu yang menyebabkan salah satunya penyakit yang disebabkan karena tidur pagi. Terakhir, yang Oma mau menyampaikan pada pagi hari ini. Kalau begitu pagi hari kita isi dengan apa ya? Tadi Uma katakan boleh isi dengan apa-apa yang bermanfaat. Pertama, teman-teman boleh isi dengan baca Quran, pahami maknanya. Teman-teman baca, kenapa orang-orang ter bata-bata membacanya? Kurang banyak baca. Jadi masih terbata-bata. Kenapa ada orang fasih baca? Karena sudah banyak bacanya. Dan terus harus banyak bacanya.
Jadi pertama harus baca Quran dan berusaha untuk pahami maknanya. Coba baca terjemahannya, ini bahas tentang apa ya. Jadi ada waktu kita 24 jam itu di pagi hari kita isi charge diri kita sendiri. Baterai itu kan sebelum digunakan seharian kita charge dulu kan. Sama kayak jiwa kita, roh kita, diri kita. Sebelum digunakan beraktivitas seharian, charge dulu dengan baca Quran, kita pahami maknanya. Kedua, mengulang-ulang hafalan Qurannya teman-teman semua. Ketiga, baca zikir pagi. Keempat, menuntut ilmu agama. Itu teman-teman bisa lakukan itu. Jadi tadi mau pertama bilang apa? Pertama baca Quran dan pahami maknanya. Kata Rasulullah SAW apa? Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Rasul ingatkan, bacalah dua surat cahaya yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya, surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah ini akan menjadi pembela bagi yang rajin membacanya. Baca pula surat Al-Baqarah, mengambil surat tersebut adalah sebagai suatu keberkahan dan meninggalkannya adalah penyesalan. Para tukang sihir tidak akan mampu menghafalkannya. Ya, jadi termasuk ayat-ayat penting yang bisa dibaca adalah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Gitu ya, teman-teman semua. Dan juga pahami maknanya. Kata Rasulullah SAW, permisalan orang yang baca Quran dan mengamalkannya adalah bagai buah utrujah, rasanya enak, baunya enak. Orang mukmin yang tidak baca Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma, rasanya enak namun tidak beraroma. Orang munafik yang baca Al-Quran adalah bagaikan roihana, baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak baca Quran bagaikan hanzalah, rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Kita perumpamaan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW intinya adalah kita mau baca Quran, kita mau pahami artinya, dan kita mau mengamalkannya. Pagi hari, tadi mau katakan juga, bisa kita gunakan dengan mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Dikatakan kepada orang yang menghafalkan Al-Quran nanti di hari akhir. Bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia dengan tartil karena kedudukanmu pada akhir adalah berdasarkan ayat-ayat yang engkau hafalkan. Jadi kedudukan kita di hari akhir nanti berdasarkan ayat-ayat yang kita hafalkan, teman-teman semua. Semakin banyak ayat yang kita hafalkan, semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang bertingkat-tingkat di surga nanti tergantung dari banyaknya hafalan seseorang di dunia. Ya, begitu ya teman-teman semua. Semakin banyak hafalanmu, semakin mungkin hafalanmu, semakin tinggi kedudukanmu di hari akhir nanti. Ini keutamaan bagi orang-orang yang berusaha dekat dengan Quran. Berikutnya teman-teman semua, mengulang-ulang hafalan itu sangat penting. Rasulullah ingatkan sesungguhnya orang yang menghafalkan Al-Quran adalah bagaikan unta yang diikat. Jika diikat, untanya tidak akan lari, dan jika dibiarkan tanpa diikat, dia akan pergi. Jadi, secepat itu dia pergi. Secepat itu dia hilang. Rasulullah ingatkan lagi dalam hadis riwayat Muslim, apabila orang yang menghafalkan Al-Quran membacanya di waktu malam dan siang hari, dia akan mengingatnya. Namun jika dia tidak melakukan demikian, dia akan lupa. Artinya kalau orang-orang yang sudah mulai menghafalkan Quran, ulang-ulang kembali di waktu pagi itu adalah waktu subuh itu waktu yang terbaik. Salah satunya. Eh Banyak ya teman-teman semua para ulama-ulama kita menggunakan waktu subuhnya itu untuk mengulang-ulang kembali hafalannya. Ketiga tadi mengatakan mengisi waktu pagi itu bisa dengan membaca zikir-zikir pagi. Baca zikir-zikir pagi, baca istighfar kepada Allah SWT. Kata Rasulullah, tidaklah aku berada di pagi hari antara terbit fajar hingga terbit matahari kecuali aku telah beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Dan bacaan istighfar itu yang paling baik tentu adalah penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas nata'atu a'udhu bika min syarri ma sana'tu alaihi la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar terbaik. Apa artinya? Ya Allah, Engkau adalah Rabbku ya Allah.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang menciptakanku ya Allah. Aku adalah hambamu ya Allah. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku ya Allah. Aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampuni aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Itu teman-teman bisa baca di pagi hari. Ya, penghulu istighfar, istighfar yang terbaik. Begitu ya teman-teman semua, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni syurga. Barang siapa yang mengucapkan istighfar di atas tadi pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati dalam keadaan waktu pagi, sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni syurga. Namanya Sayyidul Istighfar. Bacaan Sayyidul Istighfar. Itu penting sekali untuk kita bisa baca setiap saat, khususnya pada pagi hari. Termasuk teman-teman bisa baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Apa kata Rasulullah? Membaca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali, maka akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Begitu ya teman-teman semua. Terus terakhir, apa yang teman-teman bisa isi di pagi hari? Menuntut ilmu agama. Teman-teman bisa mempelajari ilmu agama, bisa mendatangi majelis ilmu, membaca buku, mendengar ceramah-ceramah di YouTube kah atau di mana-mana. Silakan, karena itu adalah waktu di mana Allah memberkahi. Dengan begitu ilmumu jadi masuk, ilmumu jadi bermanfaat untukmu. Karena engkau belajar di waktu Allah memberikan banyak keberkahan. Begitu ya teman-teman semua, Alhamdulillah sudah selesai ceramah Uma pada pagi hari ini. Uma ingin review sedikit sebelum kita akhiri. Hari ini kita membahas mengenai keutamaan waktu pagi. Uma review sedikit secara cepat, bahwa kita tahu ketika kita tidur, setan membuat 3 ikatan. Ikatan itu akan lepas kalau kita berzikir, kalau kita berwudu, dan kalau kita sholat. Kemudian tadi juga Uma sudah jelaskan bagaimana subuh hari itu sangat penting, dan subuh hari itu di mana Rasulullah SAW memberikan doa pada umatnya agar mendapatkan keberkahan. Subuh hari di mana Allah sedang memberikan rezeki pada para hambanya. Dan perbuatan yang amat dibenci adalah tidur setelah sholat subuh. Jadi duduklah sebagaimana Rasul duduk sholat subuh sampai matahari terbit setidaknya. Duduk di situ dengan berzikir, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan banyak belajar ilmu agama misalnya, bagaimana kebiasaan orang-orang yang soleh. Berikutnya hari ini Uma juga menjelaskan mengenai bagaimana sebab orang tidur di pagi hari itu karena dia tidak sholat malam, karena dia suka begadang. Kemudian tadi menjelaskan juga karena mungkin itu menjadi kebiasaan untuknya, ya kebiasaan yang tidak baik tentu saja. Kemudian karena terpengaruh dari teman-teman, dan ternyata bahaya tidur di waktu pagi itu banyak sekali, yaitu hati-hati karena salah satunya bisa mendatangkan penyakit, bisa melemahkan syahwat kita. Tidur yang paling bermanfaat itu adalah tidur ketika kita butuh, tidur di awal malam, tidur di siang hari. Jangan tidur ketika setelah sholat subuh, jangan tidur di sore hari, teman-teman semua. Ya, bahaya tidur di waktu pagi apa nggak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, bukan termasuk akhlak dari orang-orang salih. Akan mendapatkan keberkahan, kau akan menjadi malas dan nggak akan bersemangat di sisa harimu, maka bertanya rezeki. Kemudian kiat bagaimana mengisi waktu pagi tadi Uma katakan adalah dengan kita membaca Quran, memahami maknanya, kemudian kau bisa mengulang-ulang kembali hafalan Quranmu, kemudian kau juga bisa membaca zikir-zikir pagi dan bisa menuntut ilmu agama. Setelah itu baru teman-teman beraktivitas kuliah, bekerja, olahraga, silakan. Dengan begitu teman-teman memulai pagi itu sudah dengan baterai yang full, sehingga bisa bersemangat di sisa hari, insya Allah. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai pada pagi hari ini. Mau berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat ya, teman-teman semua. Termasuk kalau teman-teman dalam keadaan haid. Haid itu bukan berarti nggak bangun di pagi hari ya, teman-teman semua. Teman-teman haid itu bisa qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan cuma sholat, Ibu sudah sering mengucapkan. Haid itu bukan, qiyamul lail itu bukan cuma sholat. Qiyamul lail itu bisa zikir, bisa doa, bisa mengulang-ulang kembali hafalan. Jadi teman-teman yang haid pun bukan berarti bablas tidur begitu aja. Bangun, istighfar atau zikir sejenak, memanfaatkan waktu pagi teman-teman semua. Begitu ya, jadilah orang-orang pagi, udah daripada sore ini kembali mengisi di Mas Nokas Pusat Bintaro. Sore ini kita akan membahas mengenai sesuatu
yang berkenaan dengan takdir insya Allah. Sehat-sehat selalu semuanya. Mohon maaf baru mengisi kembali. Kita jumpa lagi Jumat berikutnya.